Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode ke-180. Sekarang kita akan remake video saya yang lama, yang sekarang sudah disembunyikan, tentang kenapa anunya orang Arab gede-gede. Sebenarnya ini adalah salah satu isu yang sudah usang di Indonesia dan banyak sekali yang tidak lagi mempercayai itu. Tetapi isu itu ada dan kita akan telaah sampai sejauh mana kebenaran isunya. Kalau Baraya merasa risih tentang tema ini, alay atau aneh atau geluh pisan gitu, ya gak apa-apa. Tapi saya janjikan sepanjang episode ini kita akan berbicara secara sains. Kenapa terongnya orang Arab gede-gede? Yuk kita mulai. Baraya kita mulai dengan spekulasi historis tentang apa yang terjadi di masa lampau. Baraya begini, orang-orang Nusantara itu di zaman kerajaan-kerajaan kuno, khususnya di zaman kerajaan-kerajaan Islam, itu memiliki akses yang terbatas terhadap pernikahan dengan bangsa yang lain. Walaupun terjadi dengan bangsa yang lain, tetapi mereka akan dicurigai kalau mereka bukan berasal dari satu agama atau satu rumpun. Maka misal, ketika di zaman penjajahan Belanda, pernikahan dengan orang bule itu kecil sekali kemungkinannya. Kalaupun terjadi, maka ini akan ada stigma yang kurang baik. Kita tahulah misalkan cerita tentang Nyai Dasima atau apa, yang ketika menikah dengan orang Belanda, itu dia memiliki stigma yang buruk di masyarakat. Sebaliknya dengan itu, kalau menikah dengan orang-orang Arab, maka orang-orang Indonesia itu prestisnya akan dianggap lebih naik. Maka di Indonesia banyak sekali orang-orang keturunan Arab gitu. Ya, campuran ataupun tidak, tapi banyak yang seperti itu. Inilah yang kemudian memunculkan isu bahwa anunya orang Arab itu gede-gede. Karena banyak di antara orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang-orang Arab ternyata sadar bahwa terongnya Arab memang lebih besar. Sebuah catatan yang menarik bahwa rata-rata orang Indonesia terongnya itu kisaran 10-11 cm. Kecil ya. Sedangkan orang Arab itu rata-ratanya sekitar 13-14 cm. Jadi kalau diukur, orang Arab itu levelnya kelas menengah, sedangkan kita itu kelas bulu atau kelas ringan lah ya. Nah, kita tidak memiliki komparasi dengan bangsa yang lain, karena kalau misalkan menikah dengan orang Belanda yang mungkin saja sama atau lebih besar, orang-orang Indonesia tidak banyak berkesempatan untuk berbicara. Begitu kurang lebih, itu yang pertama. Masalah lain yang juga mengemuka di masa lampau itu adalah tentang hasrat seksual orang-orang Arab atau libido orang-orang Arab. Ini di masa lalu terjadinya ya Baraya, tidak terjadi di masa sekarang. Jadi saya ceritakan begini, orang-orang Arab tinggal di wilayah yang tekanan hidupnya sangat keras. Mereka bahkan tanpa diapa-apain pun bisa meninggal dunia gara-gara cuaca yang ekstrim. Panas terlalu panas, dingin terlalu dingin. Sumber daya juga sangat sedikit. Sumber daya penunjang kehidupan itu sangat sedikit. Bahkan orang-orang Arab terpaksa harus berkumpul di oasis-oasis yang jumlahnya juga sangat sedikit dan kapasitas airnya sangat terbatas. Sehingga setiap suku bangsa di Arab itu harus berperang, harus membunuh orang lain hanya demi mendapatkan akses air. Ini masalahnya. Nah, jadi budaya Arab itu memang budaya keras, budaya kasar. Begitu, ini tekanan hidup di sana seperti itu. Selain juga memunculkan budaya yang relatif keras dan kasar, juga memunculkan hasrat seksual yang lebih tinggi di antara para laki-lakinya. Kenapa? Karena manusia itu sama seperti makhluk yang lain, itu hidup beradaptasi terhadap lingkungannya. Kalau lingkungan alamnya memberikan tekanan yang luar biasa yang mengakibatkan mortalitasnya juga sangat tinggi, maka orang-orang yang tinggal di sana harus mempersiapkan diri untuk memperkuat natalitasnya gitu. Jadi kalau tingkat kematiannya harus tinggi di sana karena iklim misal, maka orang-orang di sana beradaptasi juga untuk menaikkan angka kelahiran. Ceritanya seperti itu. Maka perempuan-perempuan Arab akan cenderung lebih subur dan laki-lakinya akan memiliki hasrat seksual yang lebih tinggi. Ini untuk mengimbangi angka kematian yang pasti besar di kala itu di masa lampau. Termasuk ini juga yang pernah saya singgung di episode poligami. Kenapa orang Arab suka sekali poligami? Ini alasannya, tanpa poligami mereka punah. Kemudian faktor yang ketiga adalah definisi Arab di masa lampau bagi orang Indonesia itu sangat kabur.
Siapapun bisa disebut Arab kalau dia hidungnya mancung, kulitnya lebih putih, rambutnya lebih ikal, dan beragama Islam, maka dia dikatakan sebagai Arab. Itu definisinya di masa lampau hanya sekedar seperti itu. Sehingga kita, bahkan sampai sekarang pun banyak di antara kita yang menganggap misal bahwa orang Iran itu adalah orang Arab, orang Pakistan itu orang Arab, orang Bangladesh itu orang Arab, gitu. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Saya punya kerabat, dia orang Nepal, kerabat saya Nepal ya, itu hidungnya mancung, dan banyak orang yang menganggap bahwa dia adalah orang Arab gitu, padahal jauh pisan, 4.000 km jaraknya juga. Nah, kekaburan definisi ini juga menyebabkan mitos ini berkembang lebih pesat di masa lampau tentang terongnya orang-orang Arab itu lebih gede, karena perbandingannya kita adalah dengan orang-orang Kaukasia, ya tentu saja ya. Tapi ngomong-ngomong, emang seberapa besar sih? Saya sampaikan begini ya, seperti yang sedikit tadi di awal. Ukuran terong setiap manusia itu terbagi menjadi 5 kategori. Besar, lumayan, sedang, kecil, dan kontet. Kecil banget gitu ya. Atau mikro bahasa biologinya. Sudah banyak diduga bahwa orang-orang Afrika atau orang-orang kulit hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Di atas 17 cm rata-ratanya doang ya, artinya ada yang jauh lebih besar lagi, tapi rata-ratanya di atas 17 cm, 17 sampai 18 cm. Orang Gabon, orang Nigeria, orang Kongo, kemudian ya orang-orang di Afrika Tengah seperti itulah. Di Amerika ada yang besar juga, orang Haiti, tapi kan orang Haiti juga walaupun tinggalnya di benua Amerika, tapi kan mereka itu adalah orang-orang Afrika ya, orang kulit hitam. Itu yang ukurannya besar-besar, yang ukurannya jumbo-jumbo. Kemudian ada kategori lumayan, yang ukurannya kisaran 14 sampai 16 cm. Ini kategorinya lumayan besar. Ini ada orang Meksiko, orang Norway, orang Kanada, orang Australia, kemudian orang-orang di Amerika Latin ya, seperti Meksiko dan Venezuela dan sebagainya. Tapi untuk Venezuela, Italia, dan negara-negara Amerika Latin itu nggak jelas. Banyak survei yang menyebut itu masuk kategori besar, ada juga yang kategorinya lumayan gitu. Tapi tetap itu berarti besar, di atas 14 cm. Nah, negara Timur Tengah di sini yang paling besar yang ikut masuk kategori besar atau lumayan itu adalah orang-orang Yordania. Begitu, yang di atas 14 cm. Itu ukuran yang kedua ya. Kemudian ada ukuran sedang. Nah, ukuran sedang inilah Arab Saudi, kebanyakan negara-negara Timur Tengah, kemudian Amerika Serikat itu juga lumayan ya. Kemudian orang Spanyol. Nah, ini kisarannya adalah sekitar 12 sampai 14 cm. Gitu ya. Itu tipe menengah atau tipe sedang, biasa-biasa aja. Kemudian ada tipe kecil. Rusia, Jepang, Indonesia, Brazil, ini masuk kategori tipenya kecil, sekitar 10 sampai 12 cm. Ada yang unik di sini soal Brazil. Brazil itu di survei manapun masuk kategori kecil. Padahal temannya sekitar Meksiko, Venezuela gitu ya, itu ukurannya besar, tapi Brazil kecil. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin gara-gara tropis, mungkin ya. Saya nggak tahu, dan tidak pernah ada penelitian yang menghubungkan antara iklim dengan ukuran. Tetapi yang saya lihat memang wilayah-wilayah yang ada di daerah tropis juga banyak yang kecil-kecil pada akhirnya ya. Nah, terakhir ada ukuran yang kontet, ada ukuran yang kecil atau mikro. Itu di bawah 10 cm. Tebak siapa? Tentu saja ya, Korea Selatan, Thailand, India, Sri Lanka. Pada umumnya negara-negara Asia Selatan, Maladewa yang kayak gitu, itu mikro-mikro, kecil-kecil gitu, bahkan lebih kecil daripada orang Indonesia. Jadi baraya kebayang orang India, badannya gede, kumisnya baplang, kulitnya legam, serem banget. Itunya mikro. Tapi biasa orang-orang India itu terkenal banyak sekali kasus ya, tidak selalu sama, tapi banyak sekali kita dengar kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dan orang India juga masuk dalam kategori negara yang paling menikmati seks di seluruh dunia. Jadi ternyata yang kecil-kecil itu nafsunya besar juga. Jadi memang di sini tidak ada kaitan antara ukuran dengan libido seksual. Oke, semua yang saya sampaikan barusan itu rata-rata, artinya tidak semua seperti itu. Kalau misal masuk dalam kategori rata-rata, maka rata-rata terongnya orang di seluruh dunia itu kisaran 13 sampai 14 cm. Ngomong-ngomong, apa yang menyebabkan ukuran terong itu berbeda-beda? Ada beberapa penyebab. Salah satu yang paling umum diketahui itu adalah genetik atau ras. Biasanya ras tertentu memang memiliki ukuran yang lebih besar daripada ras yang lain. Itu kita semua tahu. Kemudian yang kedua itu adalah hormon.
Nah, ini terkait dengan beberapa hal. Pertama begini Baraya, kalau ibu Baraya dulu waktu hamil banyak makan banyak makan makanan yang mengandung zinc, misalkan daging merah gitu ya, buncis, atau yang pokoknya zincnya tinggi, itu biasanya nanti kalau punya anak itu laki-laki berpengaruh. Semakin banyak zinc yang dikonsumsi, semakin besar. Begitu, itu yang pertama. Besar itunya ya. Kemudian yang kedua itu adalah soal testosteron. Nah, testosteron ini adalah masa pertumbuhan. Kalau kan masa pertumbuhan terong itu dari sekitar 12 atau 13 tahun sampai 4 tahun kemudian. Itu proses pertumbuhannya. Nah, kalau di masa pertumbuhan itu si orang yang bersangkutan memiliki kadar testosteron yang besar, maka itu juga akan membuat pertumbuhannya menjadi lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Itu yang mempengaruhinya, yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah kesehatan jantung. Kalau jantungnya sehat, memompa darah lebih baik, itu biasanya juga menjadi lebih besar ukurannya. Tapi ini hanya untuk masa proses pertumbuhan. Jadi kalau masa pertumbuhan orang banyak ngerokok misalkan, kan banyak ya anak-anak zaman sekarang udah ngerokok di usia yang belia gitu. Nah, rokok itu kan biasanya menyumbat peredaran darah. Jadi mencampur darah dengan zat-zat yang lain gitu. Nah, ini akan mengurangi kesehatan jantung dan akibatnya menjadi lebih kecil. Begitu. Itu kemudian sunat. Nah, banyak orang Indonesia yang sekarang disunat itu pas lahir gitu, biar nggak repot gitu kan, orang tua biasanya gitu ya, biar nanti gedenya nggak repot gitu. Jadi masih kecil baru lahir udah langsung disunat. Nah, kalau seperti ini biasanya akan menghambat pertumbuhan si terong karena nanti kulitnya ngiket gitu. Makanya kalau saran dokter sih pas masa puber aja disunat itu. Jadi ya atau sebelum itu atau sesudah itu, tapi jangan waktu kecil gitu. Tapi di antara semua hal ini sesungguhnya yang paling penting itu adalah bahwa cowok-cowok itu merasa hidupnya selalu lebih simpel, tidak rese kayak cewek. Kan ngerasanya kayak gitu, kecuali pada bagian ini. Banyak survei yang menyebut bahwa cowok itu sangat rese kalau ngomongnya soal ukuran terong gitu. Padahal si ceweknya biasa-biasa aja. Pasangan hidup laki-laki itu tidak gimana gitu. Sekitar 85-90% perempuan menyatakan ya fine-fine aja dengan apa yang dimiliki oleh pasangannya. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu 50% ke bawah, di bawah 50% yang merasa puas dengan ukurannya sendiri gitu. Jadi reseknya cowok itu di bagian itu, padahal santuy aja. Karena perempuan juga yang paling dibutuhkan itu bukan soal ukuran, tetapi hal yang lain yang lebih batiniah, yang lebih soal keperhatian, soal romantisme dan semacam itu, bukan soal itu ya. Makanya banyak sekali orang-orang di Indonesia yang cowok-cowoknya itu kena hoax, misalkan tentang obat penambah ukuran gitu atau alat penambah ukuran gitu. Itu di Indonesia laku sekali, banyak sekali, padahal tidak ada satupun penelitian ilmiah yang mengkonfirmasi itu. Jadi ini sebenarnya adalah berita hoax, tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi kan ada yang bisa misalkan menambah lebih besar dan sebagainya. Mungkin itu dengan cara memecah pembuluh darah. Jadi pas kondisi tertentu itu menjadi lebih besar. Tapi nggak akan permanen. Kalau udah tumbuhnya segitu ya sudah, nggak bisa diapa-apain lagi, selesai di situ. Oke, Baraya, segitu saja ya. Saya perpendek karena ini adalah masalah yang agak risih untuk dibicarakan. Jadi mungkin yang komentar juga bakal sangat sedikit sekali di bawah. Tapi silakan aja Baraya kalau mau komen ya. Kan ternyata juga 90% penonton saya adalah laki-laki. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Silahkan nonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.